Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kemudian Bondan menggendong Rima menuju suatu ruangan yang ada di sana, tepatnya di kamarnya yang ada di lantai bawah dan tidak jauh dari ruang tamu. Bondan menggendong Rima seperti koala dengan bibir yang masih bertaut. Bondan melangkahkan kakinya dengan terburu hingga ia tidak memperhatikan langkahnya dan pada akhirnya gedabruk. Au, Bon, pakik Rima sembari memegangi keningnya. Ya, kaki Bondan tersandung kakinya sendiri hingga membuat dirinya terjatuh dan tentu saja Rima yang menjadi korban utama. Kepalanya harus terbentur kusen pintu kamar Bondan dan membuat kening Rima benjol sebesar telur puyuh. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Bondan penuh sesal. Kemudian ia membantu Rima berdiri. Bondan tidak menyangka jika hal memalukan ini terjadi kepadanya. Kamu menyebalkan, sungut Rima lalu menepis tangan Bondan dengan kasar. Kemudian ia berdiri sendiri dengan tertatih karena kepalanya terasa sangat sakit dan juga nyeri. Maaf, ucap Bondan sekali lagi, lalu ia mengusap kening Rima yang benjol itu dengan lembut. Sakit bodoh, umpat Rima, kemudian menepis tangan Bondan dan berjalan menuju sofa ruang tamu lagi. Ya ampun, memalukan sekali, batin Bondan sembari melihat Rima yang berjalan menuju ruang tamu sembari memegangi kening yang benjol itu. Rasanya Bondan ingin mengutuk dirinya sendiri karena keteledorannya tadi membuat pujaan hatinya terluka. Dasar Bondan bodoh, umpat Rima dalam hati saat ia sudah mendudukkan diri di atas sofa. Lalu ia menyenderkan punggungnya di senderan sofa tersebut sembari memejamkan matanya dan mengusapi keningnya yang benjol itu. Sakit sekali dan sangat memalukan, batin Rima sangat kesal dan bercampur malu. Maafkan aku ya, ucap Bondan duduk di samping Rima lalu mengompres kening Rima dengan kantong kompres es batu. Rima mendengus kesal, kemudian ia merebut kantung kompres itu dari tangan Bondan dengan kasar. Rima menatap Bondan dengan penuh kekesalan sembari memegang kantong kompres tersebut yang diletakkan di keningnya. Ingin rasanya ia memaki pria yang ada di sampingnya itu. Namun akal sehatnya masih waras dan memilih untuk memendam rasa marah dan kesalnya. Sakit tahu, ketus Rima lalu mendengus kesal dan mengalihkan pandangannya dari Bondan. Iya, maaf, aku terlalu bersemangat tadi, jelas Bondan membuat Rima menatap pria itu lagi dengan tajam. Apa di sini ada obat pereda nyeri? Tanya Bondan kepada Rima. Tidak tahu, ketus Rima sembari mengompres keningnya. Ah ya, aku pergi ke apotek dulu ya, ucap Bondan lalu beranjak dari duduknya dan berjalan menuju pintu keluar rumah tersebut. Bondan, apa yang baru saja kamu lakukan? Sangat memalukan. Dan aku sepertinya tidak mempunyai muka lagi jika berhadapan dengannya nanti, gumam Bondan dalam hati. Kemudian Bondan menaiki motornya dan melajukannya menuju apotik terdekat. Sedangkan Rima terus merutuki Bondan saat pria itu sudah tidak terlihat lagi. Menyebalkan, untung saja keningku cuma benjol, coba kalau sampai bocor. Ya ampun, aku tidak bisa membayangkannya, rutuk Rima sembari terus mengompres keningnya agar benjolannya itu mengecil. Nanti jika Nue dan Vika bertanya tentang keningku, aku harus menjawab apa? Gumam Rima sangat gelisah. Dan tidak berselang lama, Bondan sudah sampai rumah sembari menenteng kantong plastik berwarna putih di tangan kanannya. Cepat sekali, tanya Rima saat melihat Bondan duduk di sampingnya. Ngebut, jawab Bondan singkat tanpa melihat Rima. Kemudian ia menyerahkan obat pereda nyeri tersebut.
Terima kasih, ucap Rima saat menerima obat tersebut. Aku ke bengkel dulu, pamit Bondan, langsung pergi begitu saja tanpa mendengarkan jawaban dari Rima. Menyebalkan, harusnya kan dia mengambilkan air putih untuk meminum obatnya. Kesal Rima, lalu ia beranjak dari duduknya dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air putih. Aduh, sakit sekali, keluh Rima sembari memegangi keningnya. Jika Bondan tengah merasakan rasa malu yang sangat luar biasa, bahkan ia sendiri saja tidak mampu untuk menatap wajah Rima, namun hal itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Emmanuel saat ini. Pria gemulai itu menatap istrinya dengan penuh cinta dan juga sangat bahagia. Saat ini keduanya itu tengah duduk di tepian tempat tidur dengan posisi menyamping. Sudah, jangan menatapku seperti itu, ucap Vika lalu menutup wajahnya yang sudah seperti kepiting rebus itu. Kamu gemesin banget sih, ucap Emma menyatukan kedua tangannya di depan dada, lalu ia menggoyangkan tubuhnya seperti ulat keket dan menatap istrinya itu dengan binar kebahagiaan. Sedangkan Vika yang melihat tingkah suaminya itu sambil berucap dalam hati, amit-amit jabang bayi. Oh, suamiku, lebih baik kamu gemulai terus seperti itu agar tidak ada wanita yang mendekatimu dan kamu hanya boleh gagah perkasa jika bersamaku saja, ucap Vika membuat Emma terdiam dan mengernyit heran. Kenapa seperti itu? Apa kamu tidak malu mempunyai suami gemulai sepertiku? Tanya Emma dengan keheranan. Tidak, karena kamu tuh ganteng maksimal, manis, baik, dan kaya raya lagi. Dan pasti jika kamu memperlihatkan jati dirimu yang sesungguhnya, nanti akan ada banyak calon pelakor yang akan mendekatimu. Aku tidak mau hal itu terjadi karena aku sangat mencintaimu. Jelas Vika membuat Emmanuel tertegun. Kamu sangat mencintaiku rupanya ya, ucap Emma terharu dengan perkataan istrinya. Vika menerima dirinya apa adanya dan ia sangat bahagia dengan hal itu. Tentu saja, aku sangat mencintaimu dan ini adalah hasil cinta kita berdua, ucap Vika sembari mengelus perutnya yang masih rata itu dengan penuh haru dan juga bahagia. Aku juga sangat mencintaimu sayang dan anak kita, balas Emma. Kemudian ia merengkuh tubuh istrinya dan mengelus perut istrinya itu dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. Terima kasih karena sudah mau menerima pria yang penuh kekurangan ini, ucap Emma lalu mengecup pucuk kepala istrinya dengan mesra. Itulah yang dinamakan cinta, menerima segala kekurangan pasangan kita, jawab Vika membuat Emma semakin mengeratkan pelukannya. I love you so much, ucap Emma pelan tepat di pucuk kepala Vika. Vika mendongak dan menatap suaminya dengan lembut, begitu pula dengan Emma. Lalu Emma menundukkan kepalanya dan mengecup bibir manis yang sudah menjadi candunya itu dengan perasaan cinta. Vika memejamkan matanya saat ciuman hangat itu berlabuh di permukaan bibirnya. Aku juga sangat mencintaimu, lirih Vika saat tautan itu terlepas. Suamiku gemulai, lanjut Vika, dan kemudian tergelak keras membuat Emma melepaskan pelukannya dan mengerucut sebal. Gemulai tapi bisa bikin kamu tekdung ya? Aku jantan loh kalau di atas ranjang. Emma tersenyum semirik menatap istrinya. Vika yang melihat tatapan suaminya itu pun langsung menghentikan tawanya dan langsung menghindar karena ia tahu hal selanjutnya yang terjadi. Mau kemana? Tanya Emma sembari memegangi tangan istrinya itu yang akan melarikan diri. Ampun, jangan menghukumku, rengek Vika sembari menghentakkan tangannya pelan agar cekalan tangan suaminya itu terlepas.
Tenang saja, aku tidak akan menghukum kamu sekarang, tapi nanti jika Junior sudah kuat, ucap Emma tegas dan menatap tajam istrinya. Kemudian ia menarik tubuh Vika masuk ke dalam dekapan hangatnya. Vika merasa takut dan menelan ludahnya dengan kasar saat mendengar ucapan suaminya itu. Dia ini sebenarnya singa atau panda sih? Sifatnya kadang menyeramkan dan juga sangat lembut, batin Vika di dalam dekapan Emma. Sedangkan Emma tersenyum geli dalam hati ketika melihat wajah istrinya yang terlihat takut. "Kamu takut ya?" tanya Emma, sembari mengusap rambut Vika dengan lembut dan sesekali ia mencium kening istrinya. "Iya, kamu sangat seram jika berubah menjadi jantan," ucap Vika jujur sembari mengendusi dada bidang suaminya itu. "Ya ampun, kenapa dia selalu wangi sih? Perasaan sabun dan sampo kita sama, tapi kenapa bisa sewangi ini? Rasanya aku ingin berada di pelukannya terus." Batin Vika meronta dan terus mengendusi wangi tubuh suaminya yang menurutnya wangi dan membuatnya candu. "Maaf karena membuatmu takut, sayang." "Tidak hanya aku yang takut, tapi baby kita juga takut," ucap Vika dengan manja dan masih mengendusi dada bidang itu. "Benarkah?" Dan Vika mengangguk di dalam dekapannya. "Kenapa kamu jadi manja begini sih?" tanya Emma dengan heran karena tidak biasanya istrinya itu betah berada di pelukannya. Apalagi sejak tadi Vika terus menciumi dadanya, membuat si elang yang sudah bobok ganteng kini mulai mengangkat kepalanya lagi. "Pengen saja, lagian ini juga bukan keinginanku bermanja, tapi ini keinginan Junior," jawab Vika berkilah. Bibir Emma berkedut dan ingin tertawa keras saat mendengar jawaban dari istrinya. "Oh ya? Iya, sudah, diam saja kamu. Ini sangat wangi sekali sih," ucap Vika sembari mengusap-usap dada bidang Emma. "Boleh digigit nggak sih? Aku gemes banget," batin Vika. Kemudian ia membuka mulutnya dan menggigit dada bidang suaminya yang polos itu dengan sangat gemas. "Au, sayang sakit. Kenapa menggigitku?" tanya Emma lalu mendorong kepala istrinya agar menjauh dari dadanya. "Aku gemas, apalagi dada kamu tembem kayak bakpao dan wangi lagi. Jadi aku tidak tahan untuk menggigitnya," ucap Vika tersenyum senang dan memperlihatkan wajah imutnya. Emma mendengus kesal, tapi ia juga tidak mampu untuk marah, apalagi saat melihat wajah imut istri cantiknya itu. "Sudahlah, ayo kita tidur siang," ucap Emma, lalu ingin mengambil kaosnya yang terletak tak jauh darinya. "Jangan pakai baju," rengek Vika, lalu merebut baju suaminya itu dan melemparkannya asal. Lagi-lagi Emma hanya mendengus kesal dengan kelakuan aneh istrinya itu. "Apa karena sedang hamil ya?" batin Emma bertanya. "Sudah, sini Bobo, nanti aku peluk biar kamu tidak kedinginan," ucap Vika sembari merebahkan dirinya di atas tempat tidur dan menepuk sebelahnya yang kosong. "Memang benar aku tidak kedinginan, tapi seelang yang gemetar dan menggigil nanti karena tidak bisa memasuki terowongannya." "Aduh elang, sabar ya," batin Emma sembari mengelus sesuatu yang menonjol di balik boksernya.